Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Riri. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Baik, kita pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran pada subtema 4 pembelajaran 1 tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Wah, sudah subtema 4, adik-adik harus semangat ya. Nah, bicara soal tempat umum. Tempat umum itu ialah tempat yang biasa dikunjungi atau dipakai oleh orang banyak. Misalnya seperti masjid, pasar, stasiun, dan tempat wisata. Nah, bicara soal tempat wisata adik-adik, ada cerita dari Dayu dan teman-temannya ya. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor sana, mereka diberi penjelasan oleh seorang petugas. Petugas berkata kepada Dayu dan teman-teman, "Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari." Lalu Siti bertanya kepada petugas, "Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa." Kemudian petugasnya menjawab lagi, "Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang." Begitulah percakapan di antara mereka, adik-adik. Pada percakapan ini, kita menemukan kosakata baru. Di antaranya ialah karya wisata, tanaman hias, serta hutan lindung. Apa ya karya wisata itu? Karya wisata ialah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Kemudian tanaman hias. Tanaman hias ialah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Sementara hutan lindung ialah kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Nah, adik-adik, kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun kegiatan merusak lainnya. Jika hutan dirusak, dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Misalnya saja saat hutan ditebang seperti ini, adik-adik, sampai tersisa hanya satu pohon. Ini dapat menyebabkan longsor dan banjir, terutama jika ada rumah-rumah yang memang ada di pinggir-pinggir tebing seperti ini adik-adik. Karena tanahnya tidak memiliki banyak pohon sehingga tanahnya tidak kuat menahan. Jadi timbullah longsor. Belum lagi ketika hujan nanti airnya tidak dapat diresap tanah sehingga terjadilah banjir. Banyak lagi masalah saat banjir. Kita menjadi sedih ya karena harus mengungsi. Kemudian juga coba lihat adik-adik, lingkungan sekitarnya juga jadi kotor. Kalau lingkungan kotor itu akan menyebabkan timbulnya penyakit. Bisa sampai seperti ini ya gara-gara tidak menjaga hutan. Jadi, kita harus menjaga hutan karena hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar dan sejuk. Selain itu, lingkungan menjadi indah dan sehat. Nah, kembali pada cerita Dayu di Kebun Raya Bogor adik-adik. Banyak daun-daun kering yang berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Iya betul adik-adik, daun kering dapat dibuat menjadi hiasan loh. Seperti contoh pada gambar berikut. Nah, wah bagus sekali ya. Di sini ada daun-daun kering yang dibentuk menjadi burung, kemudian ada ayam dan hewan-hewan lainnya ya adik-adik. Kreatif sekali. Kira-kira kalau kita ingin membuat karya seperti ini, kita membutuhkan apa saja ya? Kita membutuhkan gunting atau pisau ataupun cutter, kemudian pensil, kertas, lem kayu, daun kering misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Kemudian cara-caranya bagaimana ya? Cara-caranya sebagai berikut adik-adik.
Pertama, adik-adik membuat gambar rencana hiasan, kemudian gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Kemudian tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Kemudian atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Akhirnya hiasan siap untuk dipajang. Nah, adik-adik, ini merupakan salah satu karya dari daun kering loh. Nah, bentuknya ini menyerupai bangun ruang apa ya? Iya betul, bangun ruang kubus. Nah, adik-adik kemarin sudah mempelajari cara menentukan banyak sisi, banyak ruas, kemudian banyak titik sudut pada bangun ruang. Nah, pada latihan di buku paket tematik, adik-adik di sana diminta untuk menjodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Di sini kakak contohkan ya, cara menentukan banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut pada limas segitiga. Nah, ini bentuk limas segitiga tetapi pada suatu gambaran bangun datar ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin lebih nyata lagi adik-adik mengenai bentuk bangun ruang limas segitiga, di sini kakak mempunyai gambar dari benda nyatanya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemarin adik-adik sudah hebat-hebat ya menentukan banyak ruas, sisi, dan sudutnya. Nah, ini hampir sama juga. Sekarang misalkan kita menghitung banyak ruas. Ya, kita mulai dari bawah dulu adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyak sisinya ada banyak rusuknya ya, bukan sisi, banyak rusuknya ada 6 ya, rusuk atau ruas garis ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak rusuk atau banyak ruas garisnya ada 6. Sama juga ketika kita menghitungnya pada gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian banyak sisinya. Nah, sisi nih adik-adik. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian di sini juga sama. 1, 2, 3, dan 4 di bagian depan. Kemudian titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, begitu ya adik-adik. Jadi pasti adik-adik bisa mengisi latihan di buku paket dengan mantap ya. Mungkin sekian adik-adik materi hari ini. Tetap semangat ya adik-adik hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.